bagi kami Tuhan. Di segala musim hidup kami Tuhan Yesus, kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bimbing kami agar kami mengerti Tuhan Yesus isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai mengucap syukur mengalahkan pikiran negatif. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Berikut adalah firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, pikiran negatif adalah kondisi yang nyata bagi banyak orang. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, kekecewaan, atau rasa takut, seringkali pikiran negatif seperti kecemasan, keraguan, amarah, atau mungkin keinginan-keinginan negatif mulai muncul. Namun melalui Paulus, Tuhan mengingatkan kita bahwa mengucap syukur memiliki kekuatan yang besar untuk menjaga hati kita dalam damai sejahtera dan mengubah perspektif kita. Masalah yang kita hadapi tetap ada, tetapi cara kita melihat dan menyikapi masalah tersebut akan berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mengucap syukur bukanlah tentang menutup mata terhadap masalah atau mengabaikan realita yang sulit. Sebaliknya, itu adalah tentang memilih untuk fokus pada hal-hal yang baik, berterima kasih atas berkat-berkat yang kita terima, dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita dalam setiap situasi. Ketika kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari tangan-Nya yang penuh kemurahan dan kasih. Memang benar, tidak semua hal yang kita harapkan akan kita dapatkan. Tetapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan yang baik. Dengan menyadari hal ini akan memperkuat iman kita dan memberikan kekuatan untuk mengatasi pikiran negatif yang mungkin mencoba untuk menguasai pikiran dan hati kita. Dari Filipi 4 ayat 4-6 yang telah kita baca pada hari ini, kita dapat melihat beberapa hal yang dapat kita pelajari ketika menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, mengucap syukur sebagai kunci kebahagiaan. Paulus dengan tegas mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mengucap syukur kepada Tuhan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang patut disyukuri, pikiran negatif cenderung tergantikan dengan rasa syukur dan sukacita. Yang kedua, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat bahwa Tuhan selalu dekat dengan kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan dapat menguatkan iman dan menghibur hati kita bahwa kita tidak sendirian. Selalu ada Tuhan yang menyertai kita di dalam setiap babak kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat selalu mengandalkan Tuhan, memohonkan pimpinan dan bimbingan-Nya, serta kekuatan dan hikmat yang kita perlukan di dalam menghadapi kesukaran atau tantangan yang ada, sehingga pikiran negatif tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang ketiga, jangan cemas, tetapi berdoa dengan syukur. Salah satu akar dari pikiran negatif adalah kecemasan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan masa depan. Namun Tuhan mengajarkan agar kita tidak cemas akan apapun,
melainkan dengan doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan dan sikap syukur, kita membawa segala keperluan kita kepada Tuhan. Mungkin terdengar sulit mengucap syukur di dalam masa sukar. Tetapi jika kita melihat kembali poin kedua tadi, Tuhan menyertai kita dan selalu ada untuk kita. Oleh karena itu kita dapat bersyukur bahwa Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, menyertai kita. Ucapan dan sikap syukur tidak hanya sebagai ungkapan terima kasih, tapi juga sebagai sikap hati, sebagai langkah iman yang percaya pada kuasa dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa prinsip yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari, terlepas apakah kita saat ini sedang mengalami kesukaran dan tantangan tertentu atau tidak. Yang pertama, berdoa dengan penuh syukur setiap hari. Mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, mengubah perspektif kita dengan fokus pada hal-hal yang patut disyukuri, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Yang ketiga, membangun kebiasaan untuk mencatat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selalu ingat akan kemurahan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dengan mengucap syukur secara konsisten, kita akan dapat mengalami transformasi, baik dalam pikiran maupun dalam hati kita. Pikiran negatif tidak lagi memiliki kendali dalam hidup kita, karena hati kita dipenuhi oleh sukacita dan syukur akan kasih Allah yang besar. Mengucap syukur mengalahkan pikiran negatif. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar kembali yang mengingatkan kami untuk berfokus kepada Tuhan yang menyertai kami di dalam segala kehidupan kami dan bukan kami berfokus kepada masalah yang kami hadapi dan tidak dapat lagi melihat kebaikan Allah. Kami menyadari ya Tuhan bahwa sebagai manusia kami memiliki kecenderungan untuk dapat reaktif akan apapun yang terjadi dalam hidup kami, terutama untuk hal-hal yang kami pandang tidak baik. Kami fokus pada masalah kami dan bukan kepada Tuhan yang memegang hidup kami. Oleh karena itu kami mohonkan pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah pimpinan Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk kami dapat percaya kepada Tuhan di dalam pimpinannya yang tidak pernah berlalu atas kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan baik dalam kesehatan, keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, studi, karir, usaha, atau masalah pribadi. Biarlah kami semua dapat melihat kepada Tuhan yang tetap menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kini kami mohonkan kepadamu, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.